Yo geng ya, WhatsApp, selamat datang kembali di channel gue Red Hooligan ya, channelnya fans loyal Manchester United. Oleh geng ya, kabar baik buat kita semua fans Manchester United dimanapun kalian berada ya, dari ujung Aceh sampai Papua Barat Indonesia, fans Manchester United ya. Kita sungguh berbahagia akhir-akhir ini ya geng ya, dari hari kemarin kabarnya akhirnya ya saga kita dan drama kita untuk Benjamin Sesko telah usai ya geng. Jadi pokoknya menggembirakan sekali ya geng ya, kita dapat situasi yang sungguh-sungguh di luar dugaan ya, ketika waktu telah menipis ya sebelum Liga Premier League dimulai lagi ya, akhirnya Omar Berada dan kawan-kawan dan Ineos bisa menyelesaikan pekerjaannya ya dengan cukup baik dan membuat fans sangat-sangat kaget intinya ya geng. Jadi saga kita untuk Benjamin Sesko telah usai ya geng, tidak ada drama-drama lagi. Newcastle United yang paling kocak, Newcastle United geng ya, udah jelas-jelas Sesko ini benar-benar komit mau ke MU ya, ditawarin lagi tawaran yang kedua ya geng ya, tawaran kedua ngebitnya lebih tinggi lagi geng, tapi ditolak ya kan sama Leipzig ya, namanya itu udah kepengenan si Benjamin Sesko ya, udah komitnya si pemain ya buat mau ke MU. Ini semua bukan tentang uang intinya ya geng ya, ini semua tentang hati ya, seorang Benjamin Sesko memantapkan dirinya untuk memilih Manchester United ya, again ya, where you big you are big ya geng. Kita tim besar ya, jadi duit itu bukan nomor satu geng. Jadi beruntunglah jadi fans Manchester United ya geng ya, Benjamin Sesko memilih kita ya, walaupun mungkin kita di liga lagi bapuk kemarin ya geng, terusnya lagi setiap sisi porak-poranda ya dari manajemen, terus nggak punya daya juang ya kan di liga, kayak bener-bener tim mediocre udah kita ya, tapi dia tetap memilih kita geng ya. Oke ya, kita mulai pembahasannya ya. eh, Kenapa ini bisa terjadi di menit-menit atau di minggu-minggu terakhir sebelum Premier League berlabuh lagi ya geng. Jadi Benjamin Sesko ya akan dikontrak ya geng ya, dengan kesepakatan harga 76,5 juta euro ya, ditambah 8,5 juta add-on, jadi di paket senilai 85 juta euro ya. Sesko menyetujui persyaratan kontrak hingga 2030. Jadi geng, kita mengontrak Sesko untuk 5 tahun ke depan ya geng ya. Jadi kita memutuskan untuk memilih Benjamin Sesko ketimbang oleh Watkins. Kalau secara bisnis memang lebih prefer Sesko ya geng. Kalau secara mau pakai instan ya milihnya oleh Watkins. Cuman oleh Watkins harga berapa kemarin dia, kalau nggak salah 60 jutaan ya, kisaran segitulah ya. Nah 5 tahun kalau dikontrak sama kayak Sesko dalam jangka waktu kontrak 5 tahun ke depan dia harganya udah gak bisa segitu lagi geng, dijual lagi udah turun dia geng. Jadi secara bisnis ini lebih prefer milih Benjamin Sesko ya kan, walaupun mungkin nggak impactnya nggak instan gitu ya, dia butuh mungkin adaptasi semusim ya. Again kita gambling lagi ya, belum tentu juga kita cukup bahagia, cuman kan kita tuh jangan menaruh ekspektasi yang begitu besar geng ya ke Benjamin Sesko. Jadi jangan, supaya dia nggak dapat pressure yang tinggi dari kita sebagai fans, jadi dia biar fokus adaptasi ya geng, bisa nyetel sama tim kita gitu. Kembali lagi ya, ini namanya dia lagi masih muda juga, umur 22, jadi dia nggak bisa ditaruh harapan besar ya oleh kita sebagai fans. Jadi supaya dia biar fokus aja lah ya, work hard ya, latihan adaptasi, terus chemistry bonding sama teman-temannya harus nyatu gitu ya. Pokoknya itu pekerjaan buat Sesko yang harus dilakuin.
Si Sesko ini sudah resmi ya intinya ke Manchester United ya geng ya, dikontrak selama 5 tahun. Setelah itu yang paling membanggakan lagi geng ya, jadi Newcastle United ini sekarang lagi galau banget ya, duit nawarin duit banyak tapi tetap nggak mau RB Leipzig, soalnya kan ini udah komitnya pemain ya kan. Jadi klub ini cuma nurutin pengennya pemain udah ya kan. Jadi pemain misal nih si Newcastle nawarin lebih gede, ngebit lebih gede, tapi kalau Sesko yang nggak mau ke Newcastle United ya kan nggak bisa terjadi dealnya gitu. Man United terbuka ya, kata Fabrizio Romano, untuk membuka sorry geng, ini artikel ya salah geng ya. Jadi si Fabrizio Romano ya mengatakan Benjamin Sesko telah mengurangi permintaan gajinya untuk Manchester United ya. Jadi dia rela geng memotong gajinya untuk bergabung dengan tim yang dibilang mediocre dan buat olok-olokan di media sosial 1 musim, 2 musim, 3 musim belakangan ini ya kayaknya, mengurangi permintaan gajinya untuk Manchester United. Jadi dia dipotong gajinya ya guys, diturunin. Gaji awal Sesko telah dikurangi untuk memudahkan kepindahannya. Buset dah, si Mamang Sesko ini ya baik hati sekali dia. Udah tahu mungkin kita beli pemain aja dicicil ya gitu. Memungkinkan struktur add-on yang berbeda karena paket yang hampir dijamin akan mencapai 85 juta euro biaya untuk Leipzig. Itu bintang baru The Red Devil tiba di Carrington untuk perawatan medis dengan tanda tangan pada kontrak 5 tahun yang diperkirakan akan menyusul. Jadi belum tanda tangan nih geng ya. Dia kabarnya ini di postingan Fabrizio Romano lagi terbang OTW ke Carrington ya geng. Ini gambarnya nih ya dengan agennya ya sedang OTW ke Carrington ya. Kemarin kan si Rashford ya yang OTW cabut dari Carrington untuk ke Catalunya ya. Sekarang kita dapat gambar striker kita yang baru ya lagi OTW juga ke Carrington ya. Oke, pokoknya kabar cukup menggembirakan lah ya. Jadi dia lagi nyantai-nyantai di pesawat ya, minum kopi ya, sembari menunggu tiba di Carrington untuk menjalani tes medis dan kemungkinan setelah itu tanda tangan kontrak ya kayak. Tinggal kita lihat aja fotonya besok ya geng ya, pas dia lagi tanda tangan bu. Alright ya, jadi kita punya problem, walaupun kita mungkin kedatangan Sesko, kita punya problem juga geng ya. Jadi kita punya striker Hojlund ini ya, mau bagaimana nih ya kan. Kabarnya si Hojlund ini ya kan, permasalahannya tinggal ya ini nih, permasalahan si Hojlund ini kan ya you know lah, kita selama ini berapa 2 musim sudah si Hojlund belum bisa kelihatan bisa bisa gacor lah intinya lah ya, belum bisa gacor aja dah gitu ya intinya ya. Ya kabarnya si Hojlund ini terbuka ya, si MU ini terbuka untuk kesepakatan lawan untuk si Hojlund ini ya geng ya. Jadi Manchester United berencana untuk melawan Hojlund ya, sementara Rasmus ingin tinggal. Aduh, dia pengen tinggal ya geng, cuman sayangnya pihak MU pengennya ngelawan si Hojlund begitu, walaupun dalam hati dia pengen tinggal tetap di Carrington dan di Old Trafford untuk bermain di Old Trafford ya geng. Manchester United benar-benar membuka pintu bagi kepindahan pinjaman untuk Hojlund seperti yang terungkap kemarin dikonfirmasi. Di sisi lain, Hojlund menegaskan tetap di United sebagai prioritasnya dan tidak takut sama sekali oleh kompetisi. Jadi dia sebenarnya nggak masalah geng kedatangan kompetitor ya seperti Benjamin Sesko ini ya. Kemudian setelah datang di Carrington dia nggak khawatir dengan adanya kompetisi. Jadi dia itu hal yang cukup bagus ya karena dia punya kompetitor. Jadi dia bisa lebih giat lagi ya latihannya. Pokoknya semuanya dia harus lebih lebih rajin ya geng ya, lebih
pokoknya kerja keras lah geng ya, Wokat bener-bener tuh si Hojlund, karena dia punya pesaing geng ya, mau nggak mau ya. Kalau emang dia mau main di starting line up, dia harus lebih lebih more and more lah intinya ya geng ya. Pokoknya dah begitu ya. Dan AC Milan dalam kontak dengan agen untuk maju karena Højlund dan Vlahovic adalah pilihan utama mereka di penyerang. Si Vlahovic ternyata diminatin juga sama AC Milan ya geng, dan Højlund juga diminatin oleh AC Milan. Manchester United menginginkan biaya pinjaman berat sekitar 6 juta euro ditambah gaji penuh ditanggung dan opsi beli di atas 40 juta euro. Jadi MU ini membuka pintu untuk melawan, tapi sebagai pihak yang meminjam harus menanggung seluruh gajinya Højlund. Jadi menanggung penuh gaji Højlund plus ada opsi beli di atas 40 juta euro. Jadi kemungkinan 45 kah plus add-on 5 gitu ya, atau mungkin 40 juta plus add-on 5. Soalnya di sini kan di atas 40 juta euro ya. Kita ini kan baru asumsinya saja ya, geng. Ada opsi beli kurang lebih sekitar 40 juta euro ya. Ya kalau emang Højlund pengen tetap di MU, kalaupun manajemen klub pengennya ngelawan dia ya kan, atau mungkin dari sisi Amorimnya pengen ngelawan dia, ya mau gimana lagi ya gitu ya. Ya dia tetap harus, pemain nggak bisa punya suara buat ngalahin manajemen dong, otomatis dong ya kan. Mereka yang punya wewenang penuh gitu kan. Tapi dari sisi gua sih sebenarnya ya, kalau ngelepas Højlund buat di luar sangat disayangkan, geng. Soalnya kita cuma punya punya nomor 9 murni kan cuma Sesko akhirnya ya kan. Si Zerzi kan lebih ke attacking midfielder ya kan. Ya nggak sih, nggak yang nomor 9 murni, dia bilangnya aja nomor 9, dia tuh posisinya tuh nomor 9,5 dia bilangnya gitu kan. Pernah dia di mana tuh di Instagram beredar videonya. Dia bilang tuh bukan 9 murni, dia tuh 9,5 gitu. Jadi intinya dia bukan 9 murni, geng ya. Jadi kalau misalnya mungkin besok gitu si Sesko ini cedera kah atau mungkin kurang fit kah, kan nggak ada penggantinya, geng. Siapa lagi cadangannya, nggak ada ya kan, striker nomor 9 murni ya kan. Kalau untuk tipe gua rasa sih Benjamin Sesko ini dengan Højlund tipe striker nomor 9 yang cukup berbeda ya. Kalau si Sesko ini punya senjata, kalau gua lihat gitu ya, gua analisa dia bagus shootingan dari luar kotak penaltinya, cukup roket ya geng, cukup keras ya geng, intinya ya geng, tendangannya dia ya cukup berpower lah ya. Kalau si Ojun dengan kaki kirinya, eh gua nggak bisa bilang sih, soalnya jarang banget nyuting gitu ya. Si Ojun ini jarang banget nyuting, geng, jadi bingung juga mau ngomong gimana ya. Soalnya dia jarang banget shot on target gitu selama ini, dua musim ini ya kan, di Liga Premier terutama ya kan. Jadi intinya itu keputusan manajemen MU ya kan, mau ngelawan Hojlund. Tapi dari gua segi fans ya, gua rasa eh, kita kita bahaya sih kalau ngelawan Hojlund ini. Kalau emang benar dilawan kan kita nggak punya gitu cadangannya. Kalau sewaktu-waktu ya itu tadi, mungkin si Sesko nggak fit di tengah bergulirnya Liga Premier. Ya mungkin Bryan Bumo bisa jadi opsi buat jadi CF ya kan, atau mungkin Cuna gitu, atau mungkin pakai false nine gitu ya. Tapi kan kalau emang ada Hojlund kan tetap berbeda dong, kita tetap masih bisa pakai nomor 9 murni gitu, ada gantinya, ada backupnya gitu. Kalau Hojlund nggak ada ya mau nggak mau pakai Zerzi. Gua rasa di tengah, penyerang tengah sendirian murni itu dia nggak bisa, dia lebih ke attacking midfielder gitu, dia lebih ke kreatif man di belakang striker gitu ya kan. Jadi intinya ya, kita sebagai fans tinggal nunggu aja ya kan, foto foto shootnya dia lagi tersenyum dengan pulpen dan menandatangani ya proposal kontraknya ya kan.
setelah itu photoshootnya dia ya kan. Pokoknya happy weekend lah buat kita semua fans Manchester United ya kan, dengan segala dramanya dan saganya akhirnya berakhir untuk Benjamin Sesko. Ya kita harap Sesko bisa nyetel, Sesko bisa lebih cepat adaptasi ya ketimbang Hojlund, Sesko lebih bisa ngangkat tim ya geng. Ya ini mungkin gua bilang emang kita jangan berharap lebih, cuman kan fans realistis pastinya berharap lebih dong, dengan ya kita tahu tim kita selama 2 musim ini terpuruk sekali ya kan, jadi kita benar-benar berharap kedatangan Sesko ini bisa membawa tim lebih oke lah, jadi nggak ngarep yang langsung semusim dia besok langsung 30 gol, nggak ngarep sih, cuman dia bisa berkontribusi lah sebagai target man di depan ya kan buat squad kita gitu ya. Ya pokoknya kita tunggu berita terbarunya lagi ya. Gua rasa gua cuman bisa nyampein itu saja buat lo semua ya. Thank you buat lo yang udah pada nonton ya. Jangan lupa yang belum subscribe, bantu support gua dengan subscribe. Mungkin di like, di komen, mungkin lo juga bisa share ya ke teman-teman lo ya. Thank you and see you in the next video guys. Bye.